Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar sahabat YouTubeku sekalian? Yang kalian lihat ini adalah ruangan kamar mandi. Aku akan menunjukkan kepada kalian bagaimana aku menerapkan konsep penyaringan air sumur di ruangan kamar mandi ini, yang semula airnya kuning dan berbau karat menjadi air yang bersih dan jernih dengan cara termudah dan hemat biaya. Aku akan menerapkan konsep penyaringan bermodalkan pompa air Shimizu PS135, ya, klorinator, juga dengan beberapa ember bekas cat 25 kilo yang aku gunakan sebagai slow sand filter. Dan yang kalian lihat ini adalah ilustrasi dari sumur yang ada di ruangan kamar mandi ini yang ditutup oleh bingkai papan kayu. Di awal-awal, jauh sebelum dipasangnya penyaringan air di kamar mandi ini, sudah terinstal satu buah pompa Shimizu 135 yang menghisap air dari sumur, dan kemudian outputnya didistribusikan langsung ke bak kamar mandi. Hanya saja karena belum melalui proses penyaringan, air di dalam bak kamar mandi itu kuning dan berbau karat hingga akhirnya kurang nyaman untuk digunakan oleh penggunanya. Hingga akhirnya muncullah sebuah ide bagaimana kalau dibuat sebuah penyaringan air setelah output keluaran dari pompa air sumur. Oke, langsung kita putus saja jalur instalasi pemipaan distribusi dari keluaran pompa air menuju bak. Kemudian kita gambar dan kita dudukkan sebuah rangka stainless yang digunakan sebagai dudukan untuk ember bekas cat 25 kilo, ya. Untuk ukuran pipa rangka besinya menggunakan pipa segi 25 mm x 25 mm. Untuk dimensi dari rangka dudukan ini, panjang kali lebar kali tingginya disesuaikan saja dengan kondisi di tempat kalian. Di sini ukuran panjangnya saya 40 cm, lebarnya 40 cm, dan tingginya 70 cm. Baik, kita tinggalkan dulu gambar-gambar yang tidak perlu. Kita hapus dulu beberapa item. Kita fokus kepada ember bekas cat 25 kilo. Dan ini adalah tampilan fisiknya yang kalian pasti akan sangat mudah sekali mendapatkannya. Lalu kenapa saya memilih ember bekas cat 25 kilo ini? Selain harganya murah, hanya sekitar 10-15 ribu saja, dan juga karena ember ini terbuat dari bahan plastik yang sangat kuat, dan ember ini mampu ditimpa dengan berat 25 kilo sebanyak 5 buah ember. Jadi sangat kuat sekali ya kawan-kawan. Nah, kemudian topi dari embernya ini atau penutupnya itu saya modifikasi, saya lubangi dengan lubang menggunakan mata bor 6 mm. Untuk jarak kerapatan dari masing-masing lubang kalian sesuaikan saja dengan kondisi, dan lubangnya itu harus berada di tengah, harus ada spasi dari pinggir topi itu sekitar 5 cm baru kalian boleh lubangin sampai ke tengah, ya. Untuk apa? Agar ada pijakan untuk ember-ember yang ada di atasnya nanti. Nah, kemudian untuk dasar ember itu kalian tidak boleh lubangi di ember yang paling bawah, ya. Jadi yang dilubangi hanya topi bagian atasnya saja. Dan ini hanya berlaku untuk ember pertama, ya, atau ember yang paling bawah. Kemudian kalian jangan lupa pasangkan lubang distribusi di dasar ember yang pertama atau ember yang paling bawah ini. Lalu apa aja sih isi dari media saring yang ada di ember pertama atau dari setiap masing-masing dari beberapa ember yang nantinya disusun bertingkat? Oke, kalau kalian lihat isi dari media saringnya ini, saya akan coba hilangkan embernya dahulu, dan ini adalah tampilan bentuk dari susunan media saring yang ada di ember pertama. Oke, saya akan bantu jelaskan, ya. Di dasar ember yang paling bawah, di ember pertama itu berisi ijuk, ya, untuk menutupi lubang dari distribusi. Kemudian di atasnya saya berikan karbon aktif iodin 800, dan kemudian saya timpa ijuk kembali, dan di atasnya saya berikan media saring, bisa jadi zeolit, bisa jadi mangan, bisa jadi juga ferrolite, tergantung dengan kondisi air baku yang akan saya olah.
Kemudian media saring itu saya timpa kembali dengan kumpulan dari lapisan ijuk. Nah, kemudian saya timpa dengan batu-batu kerikil. Nah, yang paling atas itu adalah air yang jatuh ke atas media saring. Baik, kita kembali kepada fisik dari ember bekas cat 25 kilo. Kemudian embernya kita letakkan kembali di atas dari rangka stainless. Kemudian di atas dari topi ember yang pertama kita timpa dengan ember yang kedua. Nah, kalau kalian lihat ketika ember kedua ini saya angkat ke atas, kalian akan lihat ada banyak lubang di dasar dari ember yang kedua. Lubang-lubang yang dibuat di dasar dari ember yang kedua ini sama persis dengan lubang-lubang yang berada di topi dari ember, di mana fungsi dari lubang-lubang di dasar dari ember yang kedua adalah penghubung air dari ember kedua menuju ember yang pertama. 2 tingkat ember penyaringan belum cukup bagi saya, maka saya tambahkan satu lagi ember penyaringan bekas cat yang juga sama, bawahnya saya lubangi. Kemudian saya timpakan lagi satu ember yang terakhir, di mana ember ini adalah ember yang keempat dan sama, di bawahnya saya lubangi juga, tapi di atas dari embernya saya juga lubangi untuk tempat radar tangki. Nah, seperti inilah kira-kira ilustrasi susunan dari media saring dari 4 ember yang bertingkat ini. Untuk jenis media saring apa yang saya letakkan di dalam 4 ember ini itu disesuaikan dengan kondisi air baku apa yang akan saya olah. Nah, bagi kalian yang punya air baku yang berbeda-beda, silahkan kalian tulis di kolom komentar jenis air baku kalian, dan jika kalian ingin menerapkan konsep ini, saya akan memberitahukan urutan dari beberapa media saring dari 4 jenis ember ini yang disusun secara bertingkat. Baik, penyusunan 4 ember dengan media saring sudah selesai. Mari kita bahas tentang masuknya air ke 4 ember ini. Kita mengusung sistem aerasi dalam proses penyaringan di slow sand filter dari 4 ember bertingkat ini. Konsep aerator atau sistem aerasi yang saya buat di slow sand filter ini hampir sama dengan konsep aerator yang saya sudah terangkan di 2 video terakhir sebelum video ini muncul, yaitu saya menggunakan perpaduan antara pipa 4 inci dengan dop 4 inci yang saya rangkai agar air yang jatuh ke ember itu terpecah airnya menjadi beberapa aliran ya yang membawa udara. Nah, jadi ketika air itu nanti terpecah jadi seperti memancur begitu, meluap dari ember 4 dari pipa 4 inci ini, maka air akan jatuh ke lubang dari topi ember yang keempat. Kemudian air meresap ke media saring, lalu masuk ke topi dari ember yang ketiga, terus jatuh terus menerus sampai akhirnya ke ember yang pertama. Jadi airnya itu jatuh titik per titik, jadi seperti rintik-rintik air hujan begitu. Jadi resapan air yang masuk ke media saring itu akan sangat sempurna sekali kawan-kawan, hingga akhirnya air akan tersaring dengan sempurna. Karena jatuhnya air tidak serta-merta dengan tekanan yang sangat besar, jadi sangat lambat sekali karena berbentuk kumpulan dari rintik-rintik air meresap ke media saring pertama, kedua, ketiga, sampai yang di terakhir paling bawah itu yang keempat. Kalau kita lihat susunannya dari atas ke bawah ya kawan-kawan, itu jadinya nanti air yang jatuh di ember saringan yang paling bawah itu sudah jernih airnya, hingga akhirnya air mengalir ke bak dari penampungan air. Dan itulah yang kita harapkan, air yang jatuh di bak penampungan akhir itu sudah jernih kawan-kawan. Baik kawan-kawan, kita kembalikan gambar project kita masuk ke dalam ruangan kamar mandi.
Mari kita lanjutkan instalasi pemipaan kita dari keluaran pompa Shimizu PS135 menuju ke kumpulan dari 4 ember bertingkat bekas cat 25 kilo. Kita hubungkan output dari pompa Shimizu PS135 ke input dari aerator, tapi dengan melalui sebuah klorinator. Fungsi dari klorinator ini adalah untuk tempat bahan oksidator agar proses oksidasi atau pelepasan unsur yang ada di dalam air itu lebih cepat. Walaupun namanya klorinator, tapi bahan-bahan yang masuk itu belum tentu klorin semua ya kawan-kawan. Kalian bisa mungkin meletakkan klorin, bisa juga meletakkan tawas batu agar proses oksidasi di airnya cepat terjadi, agar nanti dibantu dengan aerasi, proses oksidasi itu akan semakin cepat hingga air yang jatuh dari ember paling atas hingga ember paling bawah itu oksidasinya benar-benar sudah sempurna. Unsur-unsur yang ada di dalam air seperti zat besi, mangan, itu semuanya sudah terekstrak keluar hingga akhirnya mudah ditangkap oleh media saring. Jadi dua sistem ini, yaitu oksidasi dan aerasi, itu sangat penting sekali dalam proses pengolahan air sumur bor atau air sumur yang mengandung kadar zat besi dan logam yang tinggi. Tanpa dua sistem itu, maka proses penyaringan air kita walaupun menggunakan 4 ember ini akan terasa percuma saja kawan-kawan. Baik kawan-kawan, kita lanjutkan lagi instalasi pemipaan kita. Keluaran dari lubang soket di ember yang pertama atau ember yang paling bawah, kita instalasikan pemipaan jalur distribusinya menuju ke bak kamar mandi atau bak air penampungan. Nah, di situ kita pasang instalasi pemipaannya dan keran airnya agar air nanti akan jatuh ke bak tersebut. Untuk plumbingnya agar air tidak meluap, maka kita perlu memasangkan otomatisasi dari sistem pengairan pompa dan penyaringan air kita. Nah, di mana kita akan pasang radar tangki di bak penampungan akhir dan juga sebuah radar tangki di atas dari ember keempat atau ember penyaring yang paling atas ya kawan-kawan. Nah, beginilah cara saya meletakkan radar tangki di ember keempat atau ember paling atas agar ketika airnya masih penuh di ember yang keempat akan mematikan pompa air, dan juga ketika air di dalam bak sudah penuh juga akan mematikan pompa air. Saya akan coba menghilangkan aerator agar kalian bisa tahu bagaimana saya meletakkan radar tangki di atas dari ember yang keempat. Nah, seperti ini ya kawan-kawan. Bagaimana kawan-kawanku, sudah bisa lah ya memasangkan radar tangki di ember yang keempat itu. Baik, sekarang pertanyaannya bagaimana cara kita menghubungkan dua radar tangki dengan kelistrikan dari pompa. Baik, sekarang kita menuju ke sebuah terminal tidus tempat kelistrikan dari stop kontak satu lubang yang di situ ada pompa ya kawan-kawan. Kalian letakkan kabel dari dua buah radar air yang ada di bak penampungan dan di ember keempat dari penyaringan bertingkat. Dua radar air itu kalian harus hubungkan secara seri ya kawan-kawan. Lalu kalian putuskan salah satu kabel yang menuju stop kontak satu lubang tempat pompa Shimizu 135 berada. Lalu kalian hubungkan dua buah kabel yang terputus tadi seperti yang ada di gambar ini ya kawan-kawan. Jika instalasi radar airnya kalian buat seperti ini, maka jika air penuh di dalam ember akan mematikan pompa, dan jika air penuh di dalam bak air penampungan juga akan mematikan pompa. Jadi sistem otomatisasinya bekerja dengan baik ya kawan-kawan. Dengan selesainya kita memasang instalasi kelistrikan untuk dua radar tangki, maka instalasi dari penyaringan air slow strand filter bertingkat menggunakan ember cat 25 kilo ini sudah selesai ya kawan-kawanku.
Saya sudah bisa menebak apa pertanyaan berikutnya yang kalian ingin sampaikan kepada saya. Kalian pasti bertanya, Bang, bagaimana jadinya cara mencuci 4 buah ember slow sand filter itu? Kalau misalnya terjadi penyumbatan dari keempat ember sand slow filter menggunakan ember bekas cat 25 kilo itu. Maka di sini saya langsung jawab karena ini mudah sekali ya, kalian tinggal turunkan aja semua ember itu, semua ember bekas cat 25 kilo itu kalian turunkan dan kalian cuci secara manual gitu. Secara manual. Nah, ketika sudah kalian cuci secara manual dan sudah bersih, ya udah kalian tumpuk-tumpukkan lagi, kalian timpa lagi seperti semula. Nah, maka sangat mudah sekali kan mencucinya, dan kita bisa tahu mana yang paling cepat kotor, yaitu mungkin di saringan yang keempat. Maka ya udah itu aja kita cuci gitu. Yang ketiga, kedua dan ke satu yang sampai ke bawah itu nggak begitu banyak kotorannya mungkin, jadi tidak begitu banyak cuci. Dan kalau kalian turunkan semua juga sangat mudah sekali karena tinggal menurunkan saja. Nah, begitu kawan-kawan. Baik kawan-kawan, bagaimana? Sudah puas dengan penjelasan saya mengenai cara memasang instalasi slow sand filter menggunakan ember bekas cat 25 kilo yang disusun secara bertingkat? Mudah-mudahan saja video ini bisa memberikan inspirasi kepada kalian, dan jika ada pertanyaan atau kritik dan saran boleh kalian sampaikan di kolom komentar. Dan jika ada bermanfaat dari video yang saya sampaikan ini, silahkan kalian share dan kalian like. Dan jika kalian yang baru bergabung di channel saya ucapkan selamat datang, dan jangan lupa aktifkan selalu lonceng notifikasinya agar kalian selalu terhubung dengan video-video saya. Saya Taufik Ramadan, si tukang air Medan, mengucapkan banyak terima kasih atas segala support dan dukungan kalian. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan banyak manfaat bagi saya pribadi dan juga kepada kalian semua. Akhirul kalam, jazakallahu khair, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.